Aisyah dan Yusuf sekarang lagi duduk berdua di sepeda. Yusuf yang menggoes sepedanya dan Aisyah yang dibonceng duduk miring. Mereka beneran menyewa sepeda dalam waktu 15 menit. Udara pagi yang masih sangat segar dengan mengoes sepeda yang pasti menyehatkan tubuh dan sekalian merefreshkan hati serta otak. Aslinya tadi Aisyah meminta untuk menyewa sepeda sendiri, soalnya takut Yusuf keberatan membonceng Aisyah. Padahal kan Aisyah gak gemuk sama sekali. Ya gitu Aisyah yang kadang suka insecure sama dirinya sendiri. Tapi Aisyah tetap selalu bersyukur diberi tubuh yang sehat oleh Yang Maha Kuasa. Lagian gamis Aisyah juga yang pasti mempersulit untuk goes juga, dan sekarang Aisyah yang lagi duduk manis dengan Yusuf yang di depannya. Udara segarnya memang begitu. Minggu pagi kalau diisi seperti ini sangat produktif. Yusuf menggoes sepedanya dengan semilir angin yang menenangkan. "Cak, pegangan." "Apa mas?" tanya Aisyah yang tak terdengar oleh angin. "Pegangan, nanti kamu jatuh." Memang Aisyah itu malah merentangkan tangannya menikmati udara. "Enak gini mas." Tiba di lonjakan polisi tidur, Aisyah spontan langsung melingkarkan tangannya di perut suaminya. Yusuf yang merasakannya terkekeh dengan tingkah istrinya. Ya gitu, kalau nggak dengerin omongan suami. Sebel Aisyah mencubit kecil pinggang Yusuf. "Awas saking sayang." Yusuf meringis oleh cubitan istrinya. Yusuf sangat menikmati momen ini setelah konflik kecil yang menimpa dirinya dan sang istri. Yusuf berdoa dalam hatinya semoga tidak terjadi pada rumah tangganya. Enak kali Cak kalau kita beli sepeda kayak gini. "Buat apa?" Aisyah yang masih melingkarkan tangannya di pinggang Yusuf. "Buat sepedaan lah Cak. Kamu mah kan ada mobil sama motor di rumah. Dipakai kalau libur-libur kan enak sepedaan melunturkan kaki juga." Aisyah terkekeh gemas dengan jawaban suaminya. "Apaan melenturkan kaki?" "Cak," panggil Yusuf. Aku selalu merasa bersalah sama kamu soal yang kemarin." Aisyah termenung sebentar. Memang sih, memaafkan memang mudah, melupakannya yang sulit. "Aku nyesel gak cerita ke kamu kalau Bianca datang lagi ke hidupku. Aku sudah buat kamu sakit Cak. Sebenarnya aku gak cerita sama kamu waktu itu takut kamu sakit hati. Tapi malah sama aja ya, malah aku buat kamu nangis." Yusuf memelankan laju sepedanya, terkekeh miris dengan ucapan terakhirnya. Aisyah bingung mau menanggapi apa. Yusuf menyentuh tangan Aisyah yang di pinggangnya dengan satu tangannya yang masih melajukan pelan setir sepeda. "Mungkin ini sudah jalan takdir mas. Kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi esok. Aku juga gak membenarkan kebohonganmu. Yang namanya bohong tetap bohong. Tapi seenggaknya buat pelajaran hidup juga sih." Yusuf menghentikan laju sepedanya, memutar tubuhnya ke samping menghadap Aisyah, mengambil tangan Aisyah untuk ia genggam. "Aku beruntung memiliki kamu." Aisyah tersenyum. "Mas, kalau suatu hari nanti kita saling menyakiti dan akhirnya aku lelah dengan keadaan, tolong jangan halangin aku untuk pergi menenangkan diri." Yusuf tak paham dengan ucapan Aisyah, seolah Aisyah meminta untuk pergi meninggalkannya. "Kamu ngomong apa sih? Ucapanmu kayak kamu memintaku untuk membiarkanmu pergi," ujar Yusuf dengan kekeh, gak terima apa yang diucapkan istrinya. "Kan seumpama mas," balas Aisyah santai. Yusuf menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tak terima." "Enggak Cak, gak ada perumpamaan yang seperti itu. Kalau kamu mau menenangkan diri, itu tetap bersamaku. Kalau itu terjadi, tolong tetap bertahan bersamaku," ujar Yusuf lirih penuh ketegasan. "Mas udah kok malah ngomongin ini sih?" Aisyah yang mencoba menyudahkan topik yang terasa menye-menye. "Kamu ngomongnya kayak gitu. Kamu ya yang mulai," balas Aisyah tak terima. "Lanjutin mas sepedanya, nanti ditingguin sama punya tahu." "Gantian dong Cak, kamu yang goes di depan."
goda Yusuf. Aisyah menatap suaminya cengok. Masa ia disuruh menjalankan sepeda, membonceng suaminya? Yusuf sampai tertawa melihat wajah cengok istrinya. Ayo Ca, nanti ditungguin yang punya loh, ujar Yusuf mengucap yang dikatakan Aisyah tadi. Beneran? Tanyanya tak percaya. Yusuf pengen tertawa kencang kalau lihat wajah Aisyah yang mengemaskan ini. Tapi ia masih ingin menggoda istrinya. Aku pakai gamis mas. Ya nggak apa-apa, biasanya juga kamu gamisan. Nanti kalau nyangkut gimana? Beli gamis baru lah. Ayo cepetan Ca, tarik Yusuf supaya Aisyah ganti posisi. Mas, rengek Aisyah tapi sudah berdiri memegang setir sepeda. Apa? Balas Yusuf dengan merengek gemas juga. Ia mencoba menahan tawanya. Beneran ini aku yang gonceng kamu? Kenapa? Badan aku berat ya? Aisyah gelagapan. Maksudnya kan gak gitu. Iya gak gitu. Tadi mau di sana minta kamu yang sepedaan. Kan tadi sepedaan sendiri. Kok jadi ribut gini sih? Batin Aisyah. Yusuf tertawa keras. Raut Aisyah yang bingung. Gak yakin dan pasrah begitu menggemaskan di mata Yusuf. Enggak Ca, enggak. Ya ampun, Yusuf yang tertawa sampai memegangi perutnya. Aisyah masih cengok melihat suami tertawa ngakak. Yuk cepetan keburu ditagih ini sepeda. Yusuf mengambil alih sepedanya. Aisyah yang paham digoda suaminya itu langsung mencubit ganas pinggang suaminya. Sakit sayang. Nyebelin ya kamu, ujar Aisyah yang sudah duduk menyamping kayak posisi tadi. Wajah kamu sih lucu banget, mana tega aku biarin kamu bonceng aku. Aisyah mengerut sebal di belakang Yusuf. Tapi jujur Aisyah merasa lega mendengar tawa Yusuf yang menenangkan hatinya. Yusuf melajukan lagi sepedanya. Dengan derai tawa mereka berdua. Sampai mereka tidak sadar jika sejak tadi sosok wanita menatap keduanya dengan tangan terkepal. Tak bisa menerima melihat keromantisan antara sepasang suami istri itu. Kemudian menjalankan mobilnya. Dengan wajah datar penuh kesal dan rasa tak terima mengganjal hati. Bersambung.